Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dan bersyukur sekali para pemirsa, sahabat religi dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam acara podcast Asta Aksi Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, dan bersama saya Andi Nasar, dan kebetulan pada hari ini kita sapa penceramah kita Pak Fahmi Esos. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nasar. Ya, kami akan membincang dan membahas tentang fungsi zakat sebagai pemberdayaan umat. Ya, bedanya sekali ini Pak Ustaz. Sebelum di Kemenak pernah di Badan Amil Zakat ya Ustaz. Sebagai komisioner Badan Amil cukup Zakat. Cukup singkat 9 bulan saja. Iya. Kemudian beliau ditugaskan di kantor Kementerian Agama. Baik, pada kesempatan ini saya persilahkan Ustaz, kita bahas sebagaimana fungsi zakat itu sebagai pemberdayaan. Iya. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Baiklah para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, Pak Nasar sebagai moderator, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita hari ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat sebagai salah satu fungsi zakat itu. Kementerian Agama ada 3 fokusnya dalam pengelolaan zakat ini. Iya, saya baca di regulasi ada 3 fokus Kemenak dalam pengembangan zakat. Yang pertama tentang penguatan tata kelola zakat itu sendiri, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat, dan yang ketiga digitalisasi zakat. Oh iya, karena harus berdigital juga. Penting sekarang. Sekarang kan eranya medsos. Jadi kapan pengelola zakat itu dia tertinggal di situ, maka ibarat orang berjualan dia tidak akan laku barangnya. Apalagi keadaan zaman sekarang memang menuntut kita untuk serba digital. Jadi itu 3 fokus Kemenak. Ya, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kita lihat begitu masif para amil itu memperbaiki sistem cara mereka mengelola zakat. Karena ada dua saya dulu di salah satu lembaga di Ormas, di Lasismo juga, kemudian masuk di Basnas. Ada 2 hal biasanya itu yang menjadi para muzaki itu tidak percaya kepada lembaga amil. Iya, ada 2. Pertama, sebenarnya yang pertama itu faktornya karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk keamil untuk berzakat. Kenapa? Ya karena tidak percaya. Mereka mau bukti di mana zakat mereka yang ini disalurkan. Kan orang berzakat itu mau lihat di mana zakat saya disalurkan. Nah, itu menjadi kadang catatan juga bagi para pengelola. Kenapa kurang kesadaran? Karena tidak ada kepercayaan. Cara membangun trust ini ya harus memperbaiki sistem dalam pengelolaannya. Supaya dipercaya. Jadi yang pertama masalahnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Tapi apa faktornya? Kenapa masyarakat kurang sadar? Nah, yang saya juga lihat di lapangan itu mereka rata-rata ada juga yang langsung menyalurkan kepada keluarganya atau tetangganya. Tidak merata ya kalau begitu, Ustaz. Kalau syar'inya secara regulasinya sesuai undang-undang ya harus lewat amil dulu. Betul. Karena terjadi kadang ketimpangan. Kenapa harus lewat amil?
Karena kalau lewat amil ini bisa diukur dan diketahui berapa orang yang diberikan zakat, Terdata ya Ustaz. terdata dengan baik. Karenanya amil itu ada data mustahik, data orang yang diberikan zakat, kemudian ada data muzakinya, data donaturnya setiap bulan umpamanya berapa di ormas itu, di las itu atau di basnas. Iya. Nah, jadi terukur. Nah, biasanya mereka itu memakai pendekatan data di Bapeda, ada juga yang dari statistik. Iya. Nah, itu ada mereka memakai data-data yang akurat. Nah, walaupun mungkin margin errornya itu pasti ada, Iya. tidak ada data yang sempurna. Tapi setiap tahun itu diperbaiki. Apa yang menjadi keluhan masyarakat kita biasanya ditampung dan dicarikan solusi. Iya. Nah, karena dua permasalahan utama itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke amil, kemudian kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat. Nah, faktornya tentunya kalau bahasa di hadis ibda binafsi, kembali ke diri dulu. Iya. Nah, para amil itu bagaimana kapasitas mereka, kompetensi mereka. Makanya transparansi juga perlu, akuntabilitasnya sehingga terpenuhi secara syariah. Iya, betul. Dan secara regulasinya secara undang-undang bagaimana menurut undang-undang yang terbaru kan tahun nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sudah diatur semua di situ sampai sedetail mungkin. Agar yang dua permasalahan ini yang pengalaman saya ini didapati itu bisa dapat solusi dari yang dua itu, tentang kurangnya kesadaran. Kenapa kurang kesadaran? Ya, karena mereka juga perlu tentunya sosialisasi yang masif ke mereka. Betul. Kenapa harus membayar langsung? Padahal ada yang lebih afdol. Iya. Iya, tidak apa-apa sebenarnya langsung menyalurkan, tapi ada yang lebih afdol. Karena di syariat dikatakan bayarlah zakatmu melalui Amil. amil. Kadang kan kita zakat itu kan di masjid atau di sini kantor Kemenak, itu sudah betul, atau di Basnas atau di LAS, itu prosedur syariahnya begitu. Nanti mereka yang berdasarkan data mustahiknya, di daerah ini umpamanya Benteng ada data mustahik 100 orang, di daerah Benteng Selatan umpamanya 100 orang, daerah Benteng Utara, dia tahu posisi-posisi di mana kantong-kantong kemiskinan itu. Iya. Tapi kalau hanya kita pribadi saja menyalurkan kan tidak merata. Iya. Tidak merata. Ya, berdasarkan pengalaman saya dengan data itu, apakah harus turun lagi dicek ulang atau memang? Iya. Betul. Betul, dicek ulang. Karena kan lagi. biasanya ada laporan itu. Ada laporan. Berarti kerjasama dengan pemerintah setempat juga. Ketika ada penyaluran biasa ada laporan. Kenapa saya tidak masuk di daftar penerima, Pak? Dia dapat, ada yang tidak dapat. Oh iya. Itu bukan kesalahannya Basnas. Mungkin data ini yang tidak terupdate. Mungkin beberapa tahun lalu ini harusnya dia sudah keluar tapi tidak dicoret. Ada data mungkin sudah lama, sudah meninggal masih masuk. Itu beberapa faktor juga. Tidak bisa serta-merta disalahkan Basnas atau lembaga lainnya, karena dia juga butuh dana besar juga sebenarnya ini, karena ini data musaki dengan data mustahik ini yang paling penting, harus akurat, tapi terus terang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna 100%. Pasti ada kekurangannya, tapi itu harus selalu diupdate setiap tahun sebagai catatan. Saya di lembaga zakat seperti itu, pengalaman saya harus diupdate. Kita harus turun ke lapangan, ke Pak Lingkung, Pak RT, Pak desanya, cek langsung apakah orang ini masih ada di sini atau tidak. Karena kalau kita berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat, banyak cara lah. Banyak cara. Saja itu, karena zakat ini kan ada zakat konsumtif, seperti yang lapang asnaf itu kan konsumtif.
fakir miskin, garimin dan seterusnya, rikab sampai Ibnu Sabil, fisabilillah itu kan konsumtif. Tapi orang bijak mengatakan jangan kasih terus jangan kasih terus, jangan dimanja gitu maksudnya. Umpannya kasih juga nanti pancingnya sekalian supaya dia bisa juga gitu ya. Dia juga bisa sendiri memancing, dia bisa sendiri dapat ikannya. Ya, itu gitu ya. Analogi ya. Analogi pemberdayaan. Masuk pemberdayaan di situ, Ya, jangan selalu disuntik. Itu akan membuat juga manja. Iya. Ya. Walaupun pada sisi pemerintah memang menjadi kewajiban ya, untuk mengayomi rakyat. Bagaimana caranya dia membela rakyat dengan dana zakat ini yang luar biasa besar. Bagaimana dia bisa keluar daripada kantong-kantong kemiskinan itu? Salah satu caranya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Apa yang menjadi keahliannya, maka tanggung jawabnya lembaga zakat atau Basnas kasih pelatihan dia. Kasih pelatihan. Kalau dia keterampilannya di bidang mempeternak sapi, ya kasih bantuan ternak sapi. Kalau ternak kambing, ternak kambing. Ternak ayam atau ikan lele atau pertanian, perkebunan, sesuai bidangnya. Banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan dari zakat produktif itu. Jadi zakat ini bukan saja pada konsumtif. Terlalu kecil, terlalu sempit kita kalau zakat ini hanya pada konsumtif saja. Tapi harus dikembangkan menjadi zakat produktif. Kemudian juga kenapa banyak? Biasanya juga ada ini, tapi segelintir saja mungkin. Maksudnya dia kadang ini ada dana bergulir yang dikeluarkan karena ketidakamanan juga daripada yang menerima, kadang tidak berjalan sesuai yang semestinya. Iya. Harusnya kan seumpamanya kita mengeluarkan modal itu yang diputar. Umpamanya satu sapi, bagaimana caranya, atau satu pasang, nanti bagaimana caranya menjadi 2 pasang, nanti dialihkan ke orang lain, berkembang menjadi 3 pasang, berkembang menjadi 4 pasang. Gitu. Nah, itu contohnya lah. Jadi bisa dikiaskan sama yang lain. Jadi kita survei dulu di lapangan, yang mana kira-kira ini di mustahik ini apa keahliannya. Setelah kita mengetahui, kita survei, maka kita beri pelatihan, pendampingan. Kalau di Basan ada pendamping. Kalau di Kampung Sakit itu ada istilahnya, kalau kayak di Kahaya itu di Bulukumba ada pendampingnya, fasilitatornya. Dia lah yang mendampingi siang malam, kadang dia 24 jam di lokasi, kadang bermalam berbulan-bulan di lokasi, dalam rangka memastikan dana zakat yang produktif itu bisa berkembang. Sehingga nanti dia akan bisa keluar dari kantong-kantong kemiskinan yang awalnya dia diberi, tapi lama-lama dia akan keluar menjadi pemberi zakat. Itu targetnya. Jadi sebenarnya memang tidak semudah yang membalikkan telapak tangan, karena ya masyarakat sekarang juga perlu kita juga edukasi bahwasanya jangan juga dimanja. Tapi tidak boleh juga lepas tangan. Pemerintah juga tidak boleh berlepas tangan. Kalau buntu pada solusi yang satu, kita cari solusi yang lain. Karena memang masyarakat kita hadapi ini kan bermacam-macam karakter, sifatnya kan. Ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Kalau yang amanah oke, berjalan programnya, tapi yang tidak amanah, bagaimana cara kita menghadapi yang tidak amanah? Kan perlu kesabaran masyarakat, sehingga dia bisa keluar dari kantong-kantong kemiskinannya itu, dan nanti dia akan membantu sama warga yang lain. Bukan saja dia yang dibaiki, tapi dia juga akan membaiki orang lain. Nanti kita jelaskan bahwasanya pahala untuk orang yang membaiki orang lain itu lebih besar daripada membaiki diri sendiri. Hanya dia dan keluarganya baik tapi kalau lebih besar lagi pahalanya kalau dia mampu mengeluarkan juga orang dari jurang kemiskinan dengan memberikan juga itu bantuan modalnya umpamanya, yang lebihnya itu keuntungannya dia bagi ke orang lain, luar biasa lagi. Bagaimana kalau 5 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau ratusan orang dia bantu? Tentunya pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sebenarnya. Saya kira itu garis-garis besarnya lah. Dengan banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang
kami alami di lapangan ketika di Lasismu atau di Basnas. Kemudian saya juga masuk di penyelenggara zakat ini, jalan keluar di masyarakat tentang pengolahan zakat ini. Tapi intinya dua tadi, masih banyaknya kurang kesadaran masyarakat untuk berzakat lewat lembaga amil. Kemudian termasuk sendiri juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Itu semua jadi PR kita, termasuk kita di Kemenak. Makanya ada tadi 3 fokus Kementerian Agama. Ada penguatan digitalisasi, ada kemudian peningkatan kesadaran masyarakat, itu yang kedua tadi sudah kena masyarakat soalnya tadi itu. Kemudian digitalisasi zakat. Perlu juga mengikuti era dan zaman. Karena kalau kita lihat di luar negeri itu luar biasa. Mungkin kalau biasa bahasa kita banyak orang antri haji, tapi kenapa banyak orang yang tidak antri zakat? Harusnya juga betul. Banyak orang yang antri zakat. Rukun Islam Sudah satu rukun Islam luar biasa. Sudah jelas aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat itu selalu berbarengan dengan zakat. Artinya begitu pentingnya ini zakat sehingga selalu berbarengan antara salat dengan zakat, tidak pernah terpisah itu. Kalau ada aqimis shalah pasti wa atuz zakah. Berarti luar biasa pesan agamanya di situ yang terkandung. Allah selalu mengaitkan antara ibadah individunya ini beres, kemudian ibadah sosialnya juga beres. Zakat ini ibadah sosial. Bagaimana implementasinya ini daripada ibadah mahdanya ini, ibadah individunya? Ya harus dilihat daripada kalau sudah kena nisab dan haul, keluarkan kalau belum kena zakat mal, infak sedekahkan pasti kena. Paling tidak kalau ke masjid bawa uang celengan 1.000, 2.000, kan itu juga infak, itu juga sedekah. Jadi selanjutnya Ustaz, adakah terobosan di penyelenggara zakat awak dalam zakat produktif ini? Saya kira yang terutama itu, karena begini, yang saya pahami itu kemiskinan ini kan bukan musuh yang utama, bukan musuh sebenarnya, dia efek akibat. Akibat. Karena yang saya baca ada rujukan dari guru saya, salah satu guru saya mengatakan miskin itu ada 3. Ada miskin iman, miskin ilmu, dan miskin harta. Kebanyakan manusia hari ini dia kena ketiga-tiganya. Paling tidak kita mudah-mudahan kalaupun kita miskin harta tapi tidak miskin iman, tidak miskin ilmu. Yang paling celaka kalau ketiga-tiganya. Jadi ada yang ditimpa 1, ada yang ditimpa 2, ada yang ditimpa ketiga-tiganya, yang paling celaka. Kenapa di zaman baginda Rasulullah itu kalau ditanya apakah ada orang miskin? Ada orang miskin. Tapi mereka tidak meminta-minta di jalan. Karena miskin itu bagi mereka itu suatu kalau aib bagi mereka. Kalau mereka sampai diketahui orang atau sampai dibeberkan kemana-mana. Kita kan hari ini antri terima zakat sampai diinjak-injak, sampai ada yang meninggal gara-gara dia mau antri untuk terima zakat dari orang kaya. Di Jawa kan biasa banyak itu di medsos kita lihat. Itu kan seolah-olah kita memamerkan kemiskinan kita. Tapi kalau di zaman sahabat, para salafus saleh, mereka menganggap itu sesuatu yang harus mereka simpan, konsumsi mereka sendiri dengan Tuhan. Tingkat kepasrahannya itu bukan berarti mereka miskin harus pasrah, tidak. Mereka itu tawakalnya kepada Allah luar biasa. Tingkat tawakalnya itu yang dikatakan tadi, mereka tidak miskin iman, mereka tidak miskin ilmu, walaupun miskin harta. Sampai dikatakan ada ahlus sufa kan, ahlus sufa itu sampai dibungkus perutnya, diikat perutnya dengan batu kan, mereka beribadah. Itu ahlus sufa. Tapi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, luar biasa keyakinan mereka kepada Allah. Bayangkan itu. Jadi kalau ditanya apakah ada orang miskin di zaman Rasul, ada. Tapi perbedaannya dengan sekarang, mereka tidak meminta-minta, mereka tidak memamerkan kemiskinannya kemana-mana sampai ditahu orang. Bahkan ada yang bangga dengan kemiskinannya, ada yang bangga sampai itu yang tadi saya jelaskan, antri sampai mati dia. Protes mereka kalau tidak dimasukkan dalam daftar penerima zakat. Harusnya tidak seperti itu. Kalau dia kaya iman, kaya ilmu, mereka
akan mencari cara Betul. yang lebih terhormat, lebih berwibawa, tanpa dibeberkan kemana-mana kemiskinannya itu. Mereka tetap yakin bahwasanya Allah itu Iya. adalah segala-galanya. Iya. Nah, jadi banyak yang kita khawatirkan, khawatir dengan kemiskinan kita, khawatir dengan kekurangan kita. Apa yang akan dimakan anak saya besok? Padahal Allah sudah tunjukkan, Allah sudah jamin, sampai binatang melata pun, ular pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Selama itu berusaha. itu yang saya berusaha pahamkan, bahwasanya kita sosialisasi ke masyarakat di samping pentingnya berzakat ini, bahwa yang perlu kita benahi itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kemudian ilmunya bagaimana hidup di dunia dengan bahagia. Iya. Ilmu hidup di dunia dengan bahagia itu tidak mesti harus kaya yang berlebih-lebihan. Iya. Islam tidak melarang orang kaya, tapi apakah kekayaanmu itu membuat kau cinta dunia atau tidak? Apakah kekayaan dengan kekayaanmu itu engkau bisa berbagi? Iya. Tidak memasukkan ke dalam hatimu. Karena dikatakan Imam Al-Ghazali, cukuplah kekayaan itu sampai di tangan saja. Artinya tidak menjadi cinta dunia karena banyaknya kekayaannya. Itu kan masalah. Ada orang kaya tapi dia cinta dunia, itu kan masalah. Nah, daripada ada orang yang dia sudahlah miskin, sombong lagi dengan kemiskinannya, meminta-minta lagi. Di situ sebenarnya permasalahannya. Iya. Jadi di situ permasalahannya sebenarnya. Ya baik, Pak Ustaz, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terakhir Ustaz kepada masyarakat sahabat religi di Margonda, bahwa pentingnya berzakat dan pentingnya pemberdayaan umat. Iya, mengenai pemberdayaan ekonomi umat ini saya berpesan, yang pertama dulu ini karena Ramadan. Iya. Momennya tepat. Iya, momennya tepat. Jangan lupa kewajiban zakat kita ini, terutama zakat fitrah kita ini di bulan Ramadan, karena dia akan membersihkan kita. Dikatakan akan tergantung amalan kita langit dan bumi, amalan puasa kita, amalan tarawih kita dan seterusnya, kalau tidak dibayarkan zakat fitrah kita itu. Karena zakat fitrah itu untuk pribadi kita, individu kita, jiwa kita. Kemudian yang kedua, zakat mal kita. Banyak hari ini yang sudah dikenai nisab dan haul tapi tidak sadar bahwasanya ada titipan yang Allah berikan yang harus saya keluarkan. Jadi baik itu zakat mal, zakat pertanian, pertambangan, banyak macamnya kan zakat itu. Iya, tapi intinya zakat mal, zakat harta kita, zakat emas, zakat uang, banyak, zakat pendapatan kita, zakat profesi kita. Iya, jadi banyak jenis-jenisnya yang harus kita ketahui. Itu perlu kesadaran. Jadi perlu kesadaran. Dalam membangun kesadaran ini kita perlu sosialisasi, masif gerakan turun ke lapangan untuk memberikan pengertian ke masyarakat bagi pentingnya berzakat dan bagaimana manfaatnya zakat ini bisa mengentaskan, bukan menghilangkan sebenarnya, tapi akan paling tidak meminimalkan angka kemiskinan. Saya lihat data ini terakhir, potensi zakat 2024 itu 324 triliun. Iya. Tapi atau se-Indonesia itu. Ya, tapi yang data Basnas tahun 2024 masih 41 triliun yang didapatkan. Bayangkan itu. Masih jauh, Ustaz. Masih jauh. Artinya potensinya dengan hasil pengumpulan itu masih jauh. Artinya andai bisa terkumpul semua itu, bayangkan banyaknya orang yang bisa merasakan daripada manfaat zakat, infak dan sedekah itu. Jadi lewat zakat konsumtif, zakat produktif, insya Allah, apalagi infak sedekah tambah lagi, apalagi dana sosial ada lagi dana sosial keagamaan lainnya, ada di situ wasiat, ada hadiah, macam ada di situ. Nah, tapi itu nanti pada kesempatan berikut. Iya, menarik. Ya, saya kira itu langkah-langkah sosialisasi yang masif ke masyarakat untuk memahamkan ini. Di samping ya itu tadi memupuk kesadaran itu memang harus perlu kesabaran daripada stakeholder zakat, baik pemerintah, BAS, LAS, termasuk kita ini zakat, Kementerian Agama. Tidak pernah berhenti sosialisasi dalam rangka memberi kepahaman kepada masyarakat. Tapi yang paling terpenting saya biasa katakan di kawan-kawan dulu di bagaimana memupuk keyakinan masyarakat itu kepada Tuhannya, bahwasanya saya ini hamba Allah yang harus sadar bahwasanya saya ini ada hak orang yang melekat ke saya yang harus saya keluarkan. Kalau dia sudah
menjadi orang yang Iya. muzakkih, orang yang ada bagian orang di dia, maka dia harus keluarkan. Iya, saya Ya, kira baik. itu. Terima kasih Iya, Ustaz bincang-bincangnya Iya, iya. sudah banyak membahas Iya, tentang iya. meningkatkan zakat. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Iya. seluruh elemen masyarakat. Iya, terima kasih juga. Khususnya dalam bulan Ramadan ini. Baik, sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga bincang-bincang kami pada program podcast Astaksi Ramadan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kami dari Studio Podcast, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.